Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Adib. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modernisasi pendidikan pesantren, upaya dan tantangan perubahan pesantren Khazinatul Ulum Blora. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini akan menyajikan abstrak, di mana masyarakat selalu mengalami perkembangan, dimanapun perkembangan ini mempengaruhi tuntutannya kepada pesantren untuk terus berubah. Peraturan pemerintah juga memberikan tuntutannya agar pesantren terdaftar dan legal sebagai sebuah lembaga pendidikan. Di lain sisi, kiai sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di pesantren juga memiliki keinginan untuk merubah pesantren menuju ke arah yang lebih baik. Melalui hal ini, kajian mengenai perubahan di dalam tubuh pesantren menjadi hal yang menarik dan perlu untuk terus dilakukan. Penelitian ini dilakukan di pesantren Khazinatul Ulum Blora. Metode penelitian yang digunakan yaitu paradigma kualitatif dan pendekatannya yaitu sosio-historis. Data diperoleh menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, dan juga dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, display data, dan kemudian memverifikasi data. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya latar belakang terjadinya perubahan berasal dari internal pesantren, yaitu kiai dan gus, serta dari eksternal, yaitu tuntutan masyarakat serta kebijakan pemerintah. Kemudian bentuk perubahan dipengaruhi oleh aktor yang ada di belakangnya, yaitu kiai dan juga gus, di mana perubahan yang dilakukan oleh kiai ialah merubah pesantren dari bentuk tradisional menjadi semi modern, dan yang dilakukan oleh gus yaitu dengan merubah pesantren menjadi integrasi selektif, dilihat dari kurikulum, metode, dan kegiatan. Bentuk perubahan ini juga memunculkan friksi dari Dewan Asatidz, pengurus, santri, dan wali santri. Implikasi dari perubahan yang diberikan yaitu berdampak pada Dewan Asatidz, santri, sekolah formal, dan juga masyarakat. Latar belakang penelitian. Sampai saat ini, masyarakat terus percaya bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menciptakan manusia terdidik dan berakhlak. Hal ini dibuktikan dengan kuantitas pesantren per tahun 2020 sejumlah 27.722 pesantren dengan jumlah santri sebanyak 4.175.555 santri. Hal ini terdapat di dalam pangkalan data pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkembangan di dalam tubuh pesantren dibuktikan juga dengan munculnya tipologi dalam diri pesantren itu sendiri, baik itu salaf, semi kholaf, dan juga kholaf. Perkembangan atau munculnya tipologi ini mengisyaratkan bahwasanya di dalam diri pesantren juga terus berkembang demi mengikuti arus perkembangan yang ada di masyarakat. Kemudian perkembangan-perkembangan ini juga dibuktikan dengan adanya beberapa pesantren, misalnya Pondok Pesantren Al-Anwar di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, yang masih mempertahankan model pembelajaran Sorogan, Bandongan, namun juga mendirikan perguruan tinggi sebagai upaya dalam menjawab perkembangan yang terjadi di dunia Islam. Hal ini juga bentuk perubahan yang terjadi di dalam tubuh pesantren. Kemudian, hal ini juga dilakukan di pesantren Khazinatul Ulum Blora, di mana pesantren ini pertama kali didirikan berbentuk salaf, dan sampai saat ini dengan perkembangan yang ada, pesantren berubah menjadi pesantren bentuk semi kholaf dengan berbagai lembaga yang melengkapi pesantren tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan ditemukannya bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di pesantren dapat diketahui pola mendasar yang terjadi dalam perubahan pesantren. Selain itu bisa dijadikan bahan refleksi bagi berbagai bentuk pesantren dalam menghadapi perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai perubahan yang ada di dalam diri pesantren Khazinatul Ulum dengan bukti konkret perubahan dan tantangan di dalamnya. Gambaran umum lokasi penelitian. Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora merupakan salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Blora saat ini. Hal ini juga menjadi salah satu latar belakang kenapa peneliti
memfokuskan penelitiannya di pesantren Khazinatul Ulum Blora. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Sa'is Maksum pada tahun 1980, di mana kepemimpinannya langsung diserahkan kepada menantunya yaitu Kiai Haji Muharrar Ali. Ketika awal berdiri, pesantren ini dominan mengajarkan pendidikan Al-Quran bagi masyarakat sekitar dan pengajian kitab kuning bagi beberapa santri yang saat itu masih berjumlah 4 orang saja. Hal ini selaras dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Haji Muharrar Ali, yaitu mendirikan pesantren dengan corak Al-Quran. Namun, dalam seiring dengan perkembangannya, pesantren Khazinatul Ulum Blora berubah menjadi pesantren semi kholaf dengan mengadopsi pendidikan klasikal. Sampai saat ini, pesantren Khazinatul Ulum Blora memiliki 5 pondok pesantren dengan fokusnya masing-masing. Pesantren Khazinatul Ulum Al-Azhar berafiliasi dengan MI Khazinatul Ulum Blora. Kemudian pesantren Khazinatul Ulum An-Nada berafiliasi dengan STAI Khazinatul Ulum Blora. Kemudian pesantren Khazinatul Ulum Al-Mubarak berafiliasi dengan SMP Islam Plus Khazinatul Ulum Blora. Kemudian pesantren Khazinatul Ulum An-Nawa berafiliasi dengan PAUD Khazinatul Ulum. Kemudian pesantren Khazinatul Ulum Pusat yang berafiliasi dengan Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Selain itu, terdapat pendidikan mulai dari Madrasah Diniyah Awaliyah, Wusto, dan juga Ulia. Latar belakang perubahan pesantren. Dilihat dari sisi internalnya, perubahan pesantren itu diawali oleh Kiai Haji Muharrar Ali dan juga Ki Gus Ahmad Zaki Fuad yang memiliki pandangan bahwasanya kualitas santri mesti ditingkatkan. Selain itu, terdapat genealogi intelektual pengasuh, yaitu Kiai Haji Muharrar Ali sendiri, di mana jika kita melihat genealogi intelektualnya yang terdapat dalam gambar, yaitu Kiai Haji Muharrar Ali pada tahun 1978 sampai dengan 1964 itu mengaji kepada Kiai Haji Muhammad Ali dengan cara sorogan, di mana Kiai Haji Muhammad Ali ini ialah ayahanda dari Kiai Haji Muharrar Ali. Kemudian beliau pada tahun 1964 sampai dengan 1970 melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Maslahul Huda dan juga sembari sekolah di Perguruan Islam Matoliul Falah di Kajen. Kemudian pada tahun 1970 sampai dengan 1980 beliau melanjutkan pendidikannya di pesantren Yanbu'ul Quran untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian dari sisi eksternalnya kita melihat bahwasanya kebutuhan santri yang memiliki ijazah saat itu sangat dibutuhkan karena terdapat beberapa santri yang sudah menyelesaikan pendidikannya namun tidak bisa mengabdi di masyarakat dalam posisi yang strategis. Maka dari itu didirikanlah SMP atau MTS untuk memenuhi standarisasi ijazah bagi santri, kemudian berlanjut mendirikan SMA dan juga sekolah tinggi. Kemudian terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengenai pesantren, pasal 7 menjelaskan bahwa di dalam pesantren itu harus memiliki kiai, santri, pondok, masjid, dan juga kitab kuning. Hal ini mengharuskan pesantren terlapor karena harus diakui oleh masyarakat dan juga negara, sehingga pesantren harus selalu up to date kepada peraturan pemerintah, bagaimana aturan pemerintah mengatur mengenai pendirian suatu pesantren. Kemudian bentuk perubahan. Melihat bentuk perubahan yang terjadi di pesantren Khazinatul Ulum Blora, maka dilihat aktor yang terdapat di belakangnya. Yang pertama yaitu aktornya adalah pengasuh pondok pesantren Khazinatul Ulum Blora yaitu Kiai Haji Muharrar Ali. Di mana pada tahun 1981 pesantren ini masih berbentuk salaf. Namun pada tahun 1982 Kiai Haji Muharrar Ali memutuskan untuk mendirikan madrasah diniyah yaitu pada tingkatan awaliyah. Di sini di pendidikan madrasah, santri diberikan pendidikan agama yaitu fikih, tauhid, dan berbagai pendidikan agama lainnya. Kemudian pada tahun 1984, Kiai Haji Muharrar Ali kemudian mendirikan Madrasah Sanawiyah yaitu sebagai pelengkap bagi terpenuhi
Kemudian yang kedua yaitu perubahan yang dilakukan oleh Gus Ahmad Zaki Fuad, yaitu putra Kiai Haji Muharrar Ali, di mana perubahan ini bisa dilihat dari sisi kurikulum. Kurikulum yang diterapkan di pesantren awalnya yaitu kurikulum mandiri, di mana pesantren, madrasah diniyah, dan sekolah formal itu memiliki kurikulum tersendiri. Namun saat ini kurikulum yang dilaksanakan di pesantren Khazinatul Ulum Blora yaitu kurikulum terpadu ya antara pesantren, sekolahan formal, dan juga madrasah diniyah. Keterpaduan ini bisa dilihat dari segala macam kegiatan, metode, dan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah diniyah diintegrasikan dengan sekolahan umum atau madrasah sanawi, dan pondok pesantren berfungsi sebagai. Kemudian perubahan dari sisi metode yang dilakukan oleh Gus Ahmad Zaki Fuad yaitu metode pembelajaran yang diajarkan di pesantren Khazinatul Ulum Blora terbagi dalam dua bentuk, yaitu metode yang bersifat tradisional dan metode baru, di mana metode baru yang dilakukan yaitu adanya diklat yang diberikan kepada santri, baik itu diklat tajwid, kemudian diklat-diklat yang lainnya. Kemudian metode lama yaitu metode bandongan, kemudian sorogan, metode praktik, metode bermain, dan metode setoran. Namun di dalam metode lama ini terdapat beberapa kegiatan baru, di mana metode praktik yang awalnya hanya diberikan kepada santri dalam bentuk kegiatan yang islami atau kegiatan-kegiatan islami seperti terbangan atau hadroh, kemudian kiroah, pelatihan kiroah, pelatihan kaligrafi. Hal ini berubah menjadi metode praktik di mana santri diberikan skill atau kemampuan untuk desain grafis, kemudian videografi, kemudian pengolahan sampah menjadi batako, dan juga kemudian perubahan yang dilakukan kegiatan santri oleh Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad yaitu adanya kegiatan bandongan atau mengaji bersama untuk memaknai kitab yang dilakukan oleh guru atau ustadz yang kemudian dikelilingi oleh santri. Kemudian adanya les bahasa yang awalnya hanya bahasa Inggris saja, namun ditambah dengan kegiatan bahasa Arab. Kemudian adanya halakoh atau menghafalkan bersama-sama tanggung jawab hafalan yang diberikan kepada tiap santri. Kemudian adanya khitobah atau praktik kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik itu walimatul urush, walimatul khitan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya istidadiyah atau pelajaran atau kegiatan yang dilakukan diberikan kepada santri baru untuk bisa menstandarisasikan diri kepada pelajaran yang diberikan di pesantren. Kemudian adanya belajar wajib yang diwajibkan kepada setiap santri untuk belajar mempelajari materi-materi pelajaran diniyah. Perubahan yang dilakukan pastinya menghadapi tantangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang ada. Dalam hal ini perubahan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad pertama mendapat tantangan dari pembina dan juga Dewan Asatidz, di mana beberapa Dewan Asatidz yang awalnya pendidikan madrasah diniyah itu dilakukan pada malam hari kemudian berubah di pagi hari. Hal ini merubah atau mengusik kenyamanan beberapa kiai yang sudah terbiasa mengajar di malam hari sehingga harus kembali mengatur jadwal agar bisa masuk atau agar bisa mengabdikan dirinya pada pagi hari untuk mengajar pendidikan kitab. Kemudian kedua dari sisi pengurus dan juga santri, di mana perubahan yang dilakukan di pesantren Khazinatul Ulum Blora ini merupakan perubahan dari sisi kegiatan, metode, dan juga kurikulum, sehingga santri dan pengurus harus menyesuaikan diri dalam perubahan ini, sehingga tidak jarang ada beberapa santri yang akhirnya tidak kuat dan juga keluar dari pesantren. Kemudian ketiga dari wali santri, di mana ada beberapa wali santri yang mengeluhkan bahwa santrinya atau anaknya
tidak memiliki waktu untuk istirahat kepada pengasuh, sehingga hal ini perlu eh, diberikan pemahaman bahwasanya pesantren sedang mengalami. Terdapat beberapa implikasi yang ditimbulkan akibat perubahan yang terjadi di pesantren Khazinatul Ulum Blora. Yang pertama yaitu bagi Dewan Asatid, di mana terdapat implikasi positif. Beberapa Dewan Asatid merupakan tokoh masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika malam hari, sore sampai malam hari. Kemudian dilaksanakannya pendidikan pesantren yang dirubah menjadi pagi hari pada pelaksanaan pendidikan diniyahnya, madrasah diniyahnya, maka keterlibatan Dewan Asatid dalam mengajar di pesantren Khazinatul Ulum Blora menjadi meningkat dari yang awalnya sering kosong menjadi banyak yang terisi jam-jam yang diberikan. Kemudian bagi santri, perubahan yang terjadi juga merubah santri untuk aktif dalam mempelajari kitab kuning, di mana madrasah diniyah yang dirubah menjadi pagi hari menciptakan siswa untuk aktif dalam memahami kitab kuning ketika pagi hari, sehingga ketika santri dalam keadaan fresh, pemahaman terhadap kitab kuning akan menjadi meningkat. Kemudian ketiga, terdapat implikasi bagi sekolah formal, di mana implikasi ini bernada negatif karena sekolah formal harus menyesuaikan jamnya kepada sekolah diniyah. Yang awalnya sekolah formal itu aktif dari pagi sampai dengan siang, saat ini harus membagi jamnya kepada sekolah diniyah, sehingga tidak seaktif yang dulu. Melalui penjabaran yang telah disampaikan, maka dapat diketahui bahwasanya perubahan yang terjadi di pesantren Khazinatul Ulum Blora dapat dilihat melalui latar belakang internal maupun eksternal. Dari sisi internal yaitu genealogi intelektual dari pengasuh dan juga Gus. Kemudian dari sisi eksternalnya yaitu tuntutan masyarakat dan juga aturan pemerintah. Kemudian perubahan pesantren Khazinatul Ulum Blora juga diketahui melalui beberapa bentuk, yaitu pada tahun 1981 berbentuk pesantren tradisional atau salaf. Kemudian pada tahun 1982 Kiai Haji Muharrar Ali mendirikan madrasah dengan mengadopsi sistem klasikal dan pembelajaran kitab kuning. Kemudian pada tahun 1984 mendirikan madrasah sanawiyah, dan pada tahun-tahun berikutnya mendirikan lembaga yang melengkapi pesantren ini. Kemudian perubahan yang dilakukan oleh Gus Ahmad Zaki Fuad yaitu perubahan ya dengan memadukan pesantren, sekolah dan madrasah diniyah dari sisi kurikulum, metode, dan kegiatan. Kemudian perubahan ini berimplikasi pada Dewan Asatid yang harus menyesuaikan kembali jam mengajar, santri yang juga menyesuaikan kembali dengan bentuk kegiatan dan materi yang diberikan, serta sekolah formal, MTS, dan aliyah yang harus mampu membagi waktu dalam memberikan pengajarannya. Dengan disampaikannya simpulan yang telah diberikan, maka berakhir sudah pemaparan materi pada kali ini. Saya Hamdan Adib mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan pada penjabaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.